Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Via Agustina akan melanjutkan pembahasan mengenai materi sistem gerak. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan membahas tentang rangkah tubuh dan persendian. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu diharapkan nantinya siswa dapat menjelaskan fungsi rangkah tubuh manusia. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan tulang yang menyusun rangkah tubuh pada manusia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi rangka aksial dan rangka apendikular pada manusia. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menjelaskan macam persendian yaitu amfiartrosis, sinartrosis, dan diartrosis pada sistem gerak manusia. Nah, sebelum melanjutkan kepada materi, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan rangkah tubuh? Nah, benar sekali. Jadi, rangkah tubuh ini merupakan sekumpulan tulang yang saling berhubungan. Nah, dari semua jumlah tulang yang dimiliki manusia yang berjumlah 206 itu, nantinya akan berkumpul dan tersusun menjadi suatu rangkah, di mana rangkah tubuh ini banyak memiliki fungsi untuk tubuh kita. Nah, pertama yaitu fungsi rangkah tubuh manusia, yaitu pertama memberikan bentuk dan postur tubuh. Yang kedua, yaitu untuk melindungi organ vital seperti otak, sumsum tulang belakang, paru-paru, jantung, dan lainnya. Yang ketiga, sebagai penyanggah berat badan. Dan yang keempat, tempat melekatnya otot lurik. Dan yang kelima, hematopoiesis, di mana di sini yaitu tempat pembentukan sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Dan yang terakhir itu sebagai tempat penyimpanan mineral. Nah, selanjutnya, rangkah tubuh manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada rangka aksial dan juga rangka apendikular, di mana rangka aksial ini merupakan rangka sumbu tubuh yang terdiri dari tengkorak, tulang telinga dalam dan hyoid, yang ketiga tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular ini yang merupakan rangka pelengkap atau juga rangka anggota gerak terdiri dari satu, pektoral, yang kedua ekstremitas superior yaitu anggota gerak atas, yang ketiga pelvis, dan yang keempat ekstremitas inferior yaitu anggota gerak bawah. Nah, pertama rangka aksial. Nah, rangka aksial yang pertama yaitu tulang tengkorak, di mana tulang tengkorak ini berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan juga organ penglihatan. Di mana tulang tengkorak ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada tulang kranial dan juga tulang fasial. Di mana tulang kranial ini yang dimaksudkan adalah tulang tempurung kepala, sedangkan tulang fasial itu tulang wajah, seperti halnya tulang himata, hidung, pipi, dan juga rahang. Nah, yang kedua yaitu tulang telinga dalam dan tulang hyoid, di mana tulang telinga dalam ini berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Nah, di dalam tubuh kita, tulang telinga dalam itu terdiri dari 3 pasang. Yang pertama yaitu satu pasang tulang malleus, satu pasang tulang incus, dan satu pasang tulang stapes. Nah, sedangkan untuk tulang hyoid ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah, sehingga nantinya itu dapat membantu kita pada proses menelan. Yang ketiga yaitu tulang belakang atau kolumna vertebrae, di mana tulang belakang ini tersusun dari 26 ruas tulang yang dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Nah, hal inilah yang memungkinkan tubuh kita itu dapat membungkuk dan juga dapat berdiri dengan tegak. Nah, tulang belakang ini berfungsi untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua itu untuk melindungi organ dalam tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya tulang rusuk. Dan yang terakhir itu untuk menentukan bentuk tubuh. Nah, tulang belakang pada manusia ini dibagi menjadi beberapa ruas, yaitu ada tulang serviks, ada torak, ada lumbar, dan juga ada sakrum dan koksik, di mana jumlah dari setiap ruas tulang itu berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, untuk rangka aksial yang terakhir yaitu tulang dada dan juga tulang rusuk, di mana kedua tulang ini itu berfungsi untuk melindungi organ vital tubuh kita seperti paru-paru, jantung, hati, dan lainnya. Untuk tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu ada manuspirium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid atau tulang tajuk bedang. Sedangkan untuk tulang rusuk itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada tulang rusuk sejati,
di mana pada bagian ujung depan tulang rusuk ini melekat pada tulang dada, sedangkan bagian belakangnya itu melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Sedangkan tulang rusuk palsu itu bagian ujung depan melekat pada tulang rusuk di atasnya. Tetapi bagian belakangnya itu melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Sedangkan untuk tulang rusuk melayang, yaitu bagian ujung depan tidak melekat pada tulang manapun. Sedangkan bagian belakangnya itu melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu rangka apendikular. Nah, rangka apendikular yang pertama yaitu gelang bahu atau pektoral, di mana gelang bahu ini pada tubuh kita terdiri atas dua tulang, yaitu ada tulang skapula atau belikat dan juga ada tulang klavikula atau selangka, di mana tulang ini itu berfungsi untuk menghubungkan tulang lengan dan juga badan. Yang kedua yaitu anggota gerak atas atau ekstremitas superior, di mana anggota gerak atas pada manusia ini terdiri atas beberapa tulang, yaitu pertama ada humerus, ada radius, ada ulna, ada karpal, metakarpal, dan juga ada falangus, di mana anggota gerak atas ini berfungsi untuk membantu pergerakan kita ketika kita melambaikan tangan, ketika kita memegang benda, ketika kita makan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu tulang panggul. Nah, tulang panggul ini terdiri atas 3 pasang tulang yang saling berhubungan atau yang bersatu, yaitu ada tulang usus atau tulang ilium, tulang kemaluan atau tulang pubis, dan juga tulang ischium. Nah, tulang-tulang ini berfungsi untuk menyanggah berat tubuh kita serta melindungi bagian dalam rongga pelvis yang berisi kandung kemih dan juga alat kandungan pada wanita. Yang terakhir yaitu anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior pada manusia terdiri atas beberapa tulang, yaitu ada femur, ada tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan juga tulang jari kaki. Nah, di mana anggota gerak bawah ini merupakan anggota gerak yang membantu manusia untuk bergerak, seperti untuk berjalan, berlari, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persendian atau artikulasi. Sebelumnya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan artikulasi? Nah, benar sekali. Jadi, artikulasi atau persendian merupakan hubungan antar dua tulang atau lebih yang dapat digerakkan maupun tidak dapat digerakkan. Jadi, hubungan antar dua tulang, baik itu bergerak atau tidak dapat digerakkan, itu disebut dengan persendian atau artikulasi. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang struktur persendian, di mana komponen penunjang persendian itu ada 5, yaitu ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, tulang rawan hialin, dan juga bursa. Nah, pada yang pertama, ligamen ini merupakan jaringan ikat fibrosa yang berguna untuk mencegah pergerakan sendi secara berlebihan. Selain itu, juga untuk mengembalikan tulang pada posisi asalnya. Sedangkan untuk kapsul sendi ini merupakan komponen penunjang persendian yang berguna untuk menahan ligamen, di mana kapsul sendi ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu kapsul sinovial dan juga kapsul fibrosa, di mana kapsul sinovial ini berfungsi untuk menghasilkan cairan sinovial sendi dan juga untuk membantu penyerapan makanan ke tulang rawan sendi. Sedangkan kapsul fibrosa ini berfungsi untuk memelihara posisi dan stabilitas sendi serta untuk memelihara regenerasi kapsul sendi. Yang ketiga yaitu cairan sinovial, di mana cairan ini merupakan cairan pelumas sehingga gesekan nantinya itu berjalan lancar, halus, dan tidak akan menimbulkan rasa nyeri atau sakit. Selanjutnya, tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin ini terdapat di bagian ujung tulang. Nah, tulang rawan hialin ini nantinya itu berfungsi sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat bergerak. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bursa. Bursa ini merupakan kantong tertutup yang dilapisi membran sinovial yang terletak di luar rongga sendi.
Jadi, untuk lebih jelasnya, komponen penunjang persendian bisa dilihat di gambar di samping. Selanjutnya yaitu tipe persendian. Nah, berdasarkan geraknya, sendi itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada sendi sinatrosis, sendi amfiartrosis, dan yang terakhir sendi diartrosis. Nah, yang pertama yaitu sendi sinartrosis. Nah, sendi sinartrosis ini merupakan persendian yang tidak memungkinkan adanya gerak sama sekali antar dua tulang yang bersambungan. Sehingga sendi sinartrosis ini disebut juga sebagai sendi mati. Nah, contohnya yaitu sutura, yaitu persendian antara tulang-tulang pada tengkorak. Yang kedua yaitu sendi amfiartrosis, di mana sendi ini merupakan persendian yang masih memungkinkan adanya sedikit gerakan antara dua tulang yang bersendi yang diakibatkan oleh tekanan. Dan permukaan sendinya pada sendi amfiartrosis ini dibatasi oleh jaringan antara yang meliputi jaringan tulang rawan fibrosa atau bisa jaringan tulang rawan hialin. Nah, contohnya nih, amfiartrosis yang dibatasi oleh tulang rawan fibrosa adalah seperti persambungan antara ruas-ruas tulang belakang. Nah, yang terakhir yaitu sendi diartrosis, di mana sendi diartrosis ini merupakan persendian yang memungkinkan adanya gerak bebas antara tulang-tulang yang bersendi. Nah, contohnya itu seperti persendian pada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi luncur, dan juga sendi elipsoid. Selain itu, sendi diartrosis ini disebut juga dengan persendian sinovial, dengan dicirikan yang pertama yaitu persendiannya itu diselubungi oleh kapsul dari jaringan ikat fibrosa. Yang kedua yaitu di sebelah dalam kapsul ini dibatasi oleh jaringan ikat halus yang biasa disebut dengan membran sinovial. Yang ketiga yaitu permukaan sendi dilapisi oleh tulang rawan hialin, sedangkan kapsul fibrosanya itu kadang-kadang diperkuat oleh ligamen. Persendian diartrosis ini yang pertama yaitu pada sendi engsel, di mana pada sendi engsel ini permukaan tulang pertama itu berbentuk cekung, sedangkan permukaan sendi tulang yang kedua itu berbentuk cembung. Nah, pada permukaan cembungnya itu nanti akan tepat dapat masuk ke permukaan yang cekung, sehingga persendian ini hanya memungkinkan adanya pergerakan pada satu bidang datar saja, sehingga termasuk ke dalam persendian monaksial atau satu sumbu. Nah, contohnya pada persendian sendi engsel ini yaitu sendi pada siku dan juga sendi pada lutut. Yang kedua yaitu sendi peluru, di mana pada sendi peluru itu permukaan sendi tulang yang pertama yang berbentuk seperti bola akan masuk ke permukaan tulang yang kedua, yaitu ke permukaan yang cekung, sehingga nantinya itu akan memiliki gerakan bebas ke segala arah. Contohnya pada persendian antara tulang lengan atas dengan tulang belikat, dan juga persendian antara tulang paha dengan tulang pinggul. Nah, selanjutnya yaitu sendi pelana. Nah, pada sendi pelana ini permukaan ujung tulang pertama akan berbentuk cekung, serta masuk ke permukaan tulang yang kedua yang berbentuk cembung. Nah, di sini persendian ini memungkinkan gerakan menyamping ke kanan dan ke kiri, dan juga memungkinkan pergerakan dari gerak muka belakang, sehingga persendian ini termasuk ke dalam persendian biaksial. Nah, contohnya itu yaitu persendian antara tulang trapesium dan metakarpal pada ibu jari. Selanjutnya yaitu sendi putar, di mana sendi putar ini termasuk ke dalam persendian monaksial. Dan juga pergerakan pada persendian ini dengan pola rotasi dan juga memiliki satu poros. Dan juga ujung tulang yang satu dapat mengintari ujung tulang yang lain. Nah, sendi putar ini bisa kita temukan pada persendian antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Nah, selanjutnya yaitu sendi luncur atau sendi geser, di mana sendi luncur ini permukaan sendinya itu biasanya datar dan juga hanya memungkinkan melakukan gerakan kiri kanan dan muka belakang. Sendi luncur ini juga termasuk ke dalam persendian dua sumbu atau biaksial. Nah, di mana pada tubuh kita itu sendi luncur dapat ditemukan pada persendian antar tulang pergelangan tangan dan juga antar tulang pergelangan kaki. Nah, yang terakhir yaitu sendi elipsoid, di mana sendi elipsoid ini terjadi pada ujung tulang yang berbentuk oval yang nantinya itu akan masuk ke cekungan tulang lain yang berbentuk elips. Dan pergerakannya itu terjadi ke kiri dan ke kanan
atau ke depan dan ke belakang. Dan juga sendi elipsoid ini termasuk ke dalam persendian biaksial. Nah, pada tubuh kita dapat ditemukan pada persendian antar tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.